Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anis di acara KOL Stories. Malam ini teman-teman kalau yang sudah sering nonton mungkin tahu kita pembahasannya mungkin sekitar ekonomi bisnis. Dan malam ini kita akan ngomongin tentang cut loss nih, cut loss khususnya untuk investasi saham gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Alfredo Gusfirly yang merupakan branch manager jasa utama Kapital Sekuritas Batam. Kita akan ngomongin sebenarnya terkait tentang cut loss yang sebenarnya itu suatu hal yang penting yang harus kita lakukan ketika kita berinvestasi di saham gitu. Tapi kadang tuh ketika harus apa ya saatnya kita melakukan cut loss itu kadang kita suka aduh cut loss nggak ya gitu kan, apakah kita rela gitu kehilangan aset kita begitu kan. Uh, Kadang-kadang di situ terjadi pergolakan lah, tapi sebenarnya cut loss itu merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan ketika kita berinvestasi. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti terkait dengan cut loss ini bersama Mas Alfredo Agus Firly yang akan bergabung bersama kita di sini. Oke, saya akan bergabung bersama kita. Halo, selamat malam Mas Halo, Alfredo, apa malam-malam. kok Alfredo nih saya panggilnya? Bebas lah, sama aja, sama aja. Baik, takutnya nanti ada yang protes gitu. Biasanya yang protes manggilnya Mas, harusnya kok gitu kan, ada yang protes gitu. Enggak lah, itu sama aja, panggilan doang kan. Baik, baik, kalau gitu saya panggilnya Mas Alfredo aja ya Mas ya. Oke, Oke Mas, ini kita malam ini akan ngomongin tentang yang sesuatu hal yang sebenarnya penting banget dilakukan sama investor gitu ketika berinvestasi di khususnya di saham gitu. Yang namanya itu ya. cut loss gitu Mas. Mungkin ini suatu apa ya yang mungkin didengar di telinga itu nggak enak gitu kan. Mungkin ini hal yang paling dijauhi atau dihindari sama para investor gitu yang berinvestasi di pasar modal. Tapi sebenarnya ya ini nggak bisa dipungkirin juga gitu ya Mas ya, kalau cut loss ini ya, kalau tahu saya begitu ya, nggak sih Mas? Ya, banyak orang yang ngira bahwa Kak Los tuh sebenarnya ya menyakiti hati Ya, ya sebenarnya. Cuma kan sebenarnya itu hal yang harus dilakukan. hmm, Bahkan investor sekelas Warren Buffett pun juga harus melakukan Kak Los. Kalau memang ya udah betul. startupnya salah. Jadi ya, harus dipahami. Pertama harus kuatin mental dulu sih, karena nggak semua orang bisa terima yang namanya Kak Los kan. Karena kan Iya betul. ada konsep yang orang mikir bahwa kita tuh belum rugi kalau kita belum cuan. Sorry, kita belum rugi kalau kita belum jual. Ya. Ya betul. Padahal sebenarnya ya kalau kita nggak jual-jual ya kemungkinan saham ini mungkin nggak naik-naik terus. Oh ya Nggak, betul. nggak bakal Nah, ini sampai naik gitu. ini teaser aja dulu nih Mas ya, karena kan kalau kita berinvestasi sebenarnya kita nggak hanya mikirin soal profit gitu ya Mas. Jadi kan kalau orang-orang misalnya taunya cuan aja gitu, kalau investasi itu kita pasti cuan gitu. Padahal ada sisi lain di balik investasi itu ya, mungkin kita bisa apa ya, menderita kerugian gitu ya Mas Alfredo ya. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak Iya. Mas, sebenarnya apa sih cut loss saham itu supaya teman-teman mungkin paham dulu terkait dengan cut loss itu sendiri, Mas? Oke, kalau saham itu adalah sebuah pembatasan loss yang kita dapatkan di saham. Nah, jadi misalnya kita beli satu saham di harga 1.000, ya, terus dia turun ke 900. Nah, ketika kita jual di 900, itu yang dinamakan cut loss. Jadi kita memotong kerugian yang berpotensi terjadi ketika kita membeli sebuah saham. Ya, jadi misalnya anggapan pasti kan kita mempunyai harapan ketika kita beli di 1.000, dia bisa naik ke 1.500 atau mungkin 1.200 atau bahkan 2.000. Nah, tetapi kan nggak semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita berharap begini, ya ternyata malah turun. Nah, ketika harapan kita itu gagal, ketika analisa kita itu gagal, di sanalah ada yang namanya cut loss. Supaya loss yang kita bisa dapatkan, ya kita minimalisirkan. Karena kan kalau kita ngomong soal loss, berarti kan ya maksimal loss yang bisa kita dapatkan berapa? Kalau di saham ya otomatis harga saham minimal ada 50. Kita nggak mungkin loss 100%. Kita nggak mungkin loss 100%. Tapi kan masa mau sih kita loss 20%, 30%, 40%. Kalau bisa kita potong di 10%, kenapa harus di 30%? Gitu konsep dari cut loss. Nah, tadi kan kalau Mas Alfredo bilang kalau uh, cut loss itu berarti kan analisa kita yang gagal begitu ya Mas. Tapi kadang ada yang mikir kalau kita cut loss itu mungkin investasinya kita yang sudah gagal. Itu benar nggak sih Mas, pandangan seperti itu? Oke, mungkin beberapa investor ya, mereka ngerasa bahwa mereka tuh sial banget.
kenapa sih tiap kali gue beli saham ini, kenapa sih selalu turun? Nah, mungkin ada yang berpikiran begitu, tapi sebenarnya itu nggak berarti kita gagal dalam berinvestasi. Karena kita dikatakan gagal ketika kita udah stop. Ya, contoh nih, gue beli saham 5 kali. Ya, gue beli saham 5 kali, 4 kali cut loss, 1 kali berhasil. Nah, itu kan nggak berarti kita gagal. Ya, tapi kapan kita gagal? Kita gagal ketika kita beneran loss 5 kali, terus kita nggak berjuang lagi, kita nggak mempelajari kesalahan kita nggak mencoba menganalisa ulang dan coba memperbaiki. Di sana kita gagal. Nah, tetapi kalau kita benar-benar mau berinvestasi, ya kalau kita memang serius mau berinvestasi, ya itu bukan hal yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak ada kegagalan. Yang ada adalah kita gagal, kita cut loss ya. Kita gagal plan ya, gagal secara plan. Nah, terus kita revisi ulang. Nah, di sana kita perbaiki. Nah, tergantung juga dengan masa-masa bergantung juga dengan momentum. Karena kalau misalnya contoh ya, ada investor yang baru masuk di dunia saham di sekitar bulan Desember kemarin, 2020. Nah, orang sesimpel apapun yang nggak mempelajari apapun, mereka bakal merasa bahwa mereka tuh jago di saham. Karena beli apapun pasti cuan, ya kan? Tapi ketika kena bulan Januari, mereka baru ngerasa, oh ternyata di saham nggak semudah itu ya. Nah, makanya biasa masa-masa Desember itu masa-masa muncul, Januari itu masa-masa banyak orang mau belajar saham. Nah, di sana lah gara-gara masa-masa itu sebenarnya. Jadi ya, loss nggak berarti kita gagal. Nah, kita gagal ketika benar-benar kita stop, kita nggak mau pelajari kesalahannya, kita nggak mau revisi ulang, nah, kita masih melakukan kesalahan yang sama, nah di sana kita gagal. Sebenarnya begitu. Jadi kalau memang kita sudah menyerah lah gitu ya Mas, disitulah baru kita gagal. Cuman ketika kita masih terus menjalankan, artinya kita masih mau belajar dan mungkin bisa memperbaiki gitu kesalahan-kesalahan. Mungkin cut loss juga Betul. bisa jadi pelajaran buat kita sendiri untuk menganalisa begitu ya Mas untuk kedepannya. Nah, kalau boleh Ya. dijelaskan lebih lanjut lagi Mas terkait manfaat dari cut loss sendiri. Apa sih Mas manfaatnya dan kenapa pelaku pasar ini atau investor ini harus banget melakukan cut loss dan itu ketika apa sih Mas? Silakan jelaskan. Oke. Alasan ada yang namanya cut loss, karena kan ketika kita berinvestasi atau kita mungkin trading di saham ya, kan kita melihat yang namanya risk and reward. Ya. Berapa potensi kerugian kita, berapa potensi keuntungan kita. Nah, ketika potensi kerugian kita lebih besar dari potensi keuntungan, itu namanya berjudi. Ya, ngapain kita beli saham yang potensi kerugiannya 20%, tapi potensi keuntungan hanya 10%, ya kan? Nah, maka dari itu, manfaat dari kalau sendiri adalah yang namanya memotong risiko. Kita memotong risiko kita jangan sampai melebihi potensi untuk reward kita. Terus yang kedua, manfaat dari cut loss adalah jangan sampai kita terlambat cut loss. Karena kan banyak situasi nih, yang misalnya nyangkut dari atas, beli di 1.500, nah harusnya di 1.400 sudah jual, tapi dia malah jualnya di 800. Padahal di 800 itu udah titik rendahnya, udah saatnya mereka rebound untuk naik. Nah, jadi manfaat dari kaos adalah kita menghindari momen ini, menghindari momen yang berkata-kata bahwa gue jual sahamnya kok malah naik sih. Itu yang sering terjadi kan. Jadi makanya kita potong secepat mungkin, sebisa mungkin sebelum loss-nya lebih dalam, ya kita potong terlebih dahulu. Kita cut loss, nah setelah kita cut loss, kita tarik momen baru. Kapan nih momen untuk entry-nya? Kapan momen untuk belinya? Udah pas, oke kita beli di sana. Kadang-kadang kan kalau misalkan teman-teman mungkin ya Mas kalau mau cut loss itu kan aduh udah tanggung nih misalkan udah Nah, berapa persen gitu 20% tanggung lah kayaknya bentar lagi uptrend nih itu gimana tuh Mas kalau yang kayak gitu Mas? kalau yang ngomong tanggung ya, ingat saham bumi pernah turun dari 8.000 sampai sekarang di harga 60-an, 50-an. Ya. Matahari, produk terkenal nih ya di mana-mana ya dulu ya. Pernah dari 22.000, kemarin sempat nyentuh di bawah 1.000. Nah, kalau ngomong tanggung, ya semua bisa tanggung. Semua saham yang naik itu bakal terus naik, saham yang turun bakal terus turun. Jadi kalau ngomongnya tanggung, tanggung, tanggung terus, ya lama-lama nyangkut terus. Ya, jadi jangan pernah ada istilah yang namanya tanggung. Karena kalau kita ngomong tanggung, tanggung udah segini. Tapi mereka nggak membayangi, mereka nggak membayangkan kalau misalnya turunnya makin dalam, turun lagi 20%, turun lagi 30%. Nah, coba mereka bayangkan, mereka turun, mereka sebelum sebelum turun lebih dalam mereka jual, nah di bawah pas sudah rendah mereka beli lagi, kan dapat naik lagi, dapat profitnya dari sana. Cuma ketika mereka ngomong tanggung, 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 ya bagaimana kalau lebih dalam, gitu.
Jadi kalau ngomongin tanggung terus gitu ya Mas, berarti resikonya akan semakin besar gitu ya Mas ya kalau yang Ya, masih ngomongnya tanggung nanti juga bakal naik lagi gitu. Jadi lebih baik kita potong, kemudian nanti kalau memang kita lihat akan naik, baru kita beli lagi dan kita ambil betul. profitnya dari situ gitu ya Mas. Nah, kalau boleh dijabarkan lagi Mas, resikonya nih ketika kita nggak melakukan cut loss gitu Mas. Kalau kita yang tadi lah, tanggung lah nanti juga uptrend gitu. Kalau resiko yang paling apa yang paling besar dampaknya mungkin bukan hanya ke portofolio atau mungkin ke psikologis juga ngaruh ya sih Mas nantinya kalau kita maksudnya kalau kita terus-terusan melakukan hal yang kayak berpikir kalau ini tanggung nanti aja nanti akhirnya lama-lama portofolio kita yang malah habis gitu tau-taunya digocapan semua aja gitu portofolio. Kalau digocok masih mending loh, masih ada potensi untuk naik loh ke 51. Cuma bagaimana kalau dia disuspend? Ya kan, kalau disuspend kan udah Betul. malah nggak usah diatrasikan kan. Nah, resikonya apa? Resikonya ya selain kehilangan duit, ya balik lagi lah kalau misalnya memang di saham untuk loss, ngapain di saham? Mending uangnya dipakai buat jalan-jalan, buat ngapain, buat bisnis dan segala macamnya kan. Ya. Tapi resikonya apa? Ya itu bakal mengganggu ke psikologi kita. Apalagi kalau misalnya kita belinya dengan jumlah yang gede, nggak sewajarnya ya. Kita belinya mungkin porsinya nggak sesuai dengan yang biasa kita beli. Nah, rata-rata ya bakal mengganggu kehidupan kita di malam hari. Ketika malam hari mau tidur, aduh kepikiran gimana ya, aduh besok naik nggak ya. Nah, yang ada malah berdoa terus tiap malam, semoga besok saham ini naik, semoga besok saham ini naik. Padahal ya mungkin secara analisa ya ini belum bakal naik ya gitu. Jadi ganggunya mungkin ke psikologi, terus jadi kayak kayak lebih terganggu secara mental ya, mungkin lebih trauma kayak ngerasa saham itu judi, saham itu judi. Kenapa kan ada istilah muncul, ada istilah yang muncul namanya saham itu judi? Karena kan memang cara belinya secara judi gitu. Mereka belinya bukan sesuai analisa. Hajar aja udah pikir, pasti naik lah ini. Dulu harga ini pernah di 2000, sekarang pasti bisa 2000 lagi. Padahal nggak tentu. Karena sebuah saham kan turun dengan alasan kan. Jadi ya hati-hati, mungkin ke psikologi terganggu. Untungnya di saham kenapa? Karena sehari marketnya hanya sekitar beberapa jam. Ya, cuman kan kalau kita lihat banyak orang bunuh diri gara-gara kripto, banyak orang bunuh diri gara-gara ya segala macam lah forex dan segala macam. Karena kan marketnya nyala terus nih 24 jam. Jadi mereka tidur pun bisa bangun-bangun tiba-tiba bangkrut. Tapi di saham ya kita terbatas. Sehari turun 7%, oh aman. Sehari turun mungkin kayak ya ARB terus besoknya rebound sedikit ya masih aman, masih tenang. Makanya kalau ngomong ini judi, ya ini judi kalau kita nggak ngerti. Kalau kita paham, kita bisa menanggung resiko, kita bisa cut loss ya. Ya ini bukan judi sebenarnya. Kalau kita cap cip cup aja mungkin bisa jadi judi gitu ya masih asal aja gitu melihatnya tanpa analisa fundamental terus melakukan analisa teknikal juga itu mungkin bisa jadi judi gitu ya mas ya. Oke Betul, mas, betul. kemudian mas ketika kita berbicara cut loss itu kan pasti ada waktu yang tepatnya gitu ya mas ketika mungkin Iya, memang kalau 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 tidak salah itu sahamnya ini sedang downtrend gitu ya mas ya. Nah, selain itu maksud saya ketika kita tahunya itu dari mana Mas ketika sahamnya ini apa akan turun terus begitu Mas. Trennya akan turun terus. Itu cara kita melihatnya seperti apa sih Mas? oke. Kapan kita cut loss tuh tergantung sama alasan kita masuk ke saham tersebut ya. Kalau misalnya kita masuk ke saham tersebut secara analisa fundamental ya, kita mempelajari laporan keuangan, kita menghitung secara valuasi dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita masuk secara fundamental, itu bakal kita cut loss ketika memang kita lihat secara ke depan nih prospeknya udah nggak ada, pertama. Kedua, regulasi pemerintah yang kurang mendukung. Ya. Ketiga, misalnya kita melihat laporan keuangan yang baru nih. Laporan keuangan kuartal ketiga kan udah pada rilis nih. Ternyata nggak on track. Ternyata ada sesuatu masalah di laporan keuangan ini. Ada penjualan aset kah, atau mungkin pendapatannya menurun. Atau nggak keempat, ya misalnya ada kekacauan di manajemen, misalnya gitu. Ada suatu masalah di manajemen. Nah, di sanalah kita, kalau kita masuk secara fundamental, di sana kita harus cut loss. Berarti memang analisa kita salah, oke aku terima, aku cari saham baru. Karena daripada terlambat, sahamnya turun drastis, kita nggak bisa cari uang untuk cover loss-nya tersebut. Nah, tetapi ketika kita masuk secara teknikal, ya, secara teknikal kan ada yang namanya downtrend, uptrend, ada yang namanya support, resistance. Nah, di sanalah kita pelajari. Kalau misalnya break supportnya, ya udah cabut. Misalnya saham ini lagi downtrend,
ya udah jangan dilawan. Karena kan tren ini benar-benar seperti teman kita lah ya. Saham lagi uptrend kita ikutin, saham lagi downtrend kita ikutin juga, jangan disentuh. Ya, sama dengan di dunia kita sehari-hari. Kalau trennya lagi naik, ya pasti kita ikutin nih. Misalnya baju ini lagi hype nih, ya udah kita ikutin, pasti pada beli ini, pada beli itu. Cuman kalau trennya udah menurun, ya kita pakai pun mungkin diketawain sama orang lain. Ya, ih ini tren lama nih, ngapain lo ikutin? Ya kan. Jadi kan kita ngomong secara tren itu ya harus kita ikutin, jangan dilawan. Lagi turun ya turun, naik ya naik. Anggapan nih, yang paling contoh paling simpel deh ya, saham yang mungkin banyak orang nyangkut ya. Kita ngomong mungkin di bagian rokok sama rokok, HMSP ataupun gudang garam. Ya, sorry gue sebut brand, tapi memang ini kejadian yang mungkin para investor yang nonton ini harus dipelajari. Kenapa? Karena rokok itu kan berhubungan dengan cukai. Ya, itu kan berhubungan dengan regulasi pemerintah. Di mana regulasi pemerintah ini sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Pemerintah mau naikin cukai, ya otomatis itu struggling buat perusahaan rokok. Kalau pemerintah turunin atau mungkin stagnan, ya itu bagus. Tapi kan kemungkinan untuk dia stagnan atau turun agak susah. Ya itu kenapa mungkin secara prospek saham-saham rokok itu agak berat. Itu alasannya. Jadi ya kita jangan lawan. Regulasi pemerintah nggak mendukung. Kalau misalnya memang tiap tahun terus naik, ya udah kita kalau saja. Mending kita jual dulu sekarang, kita tarik lagi saham yang baru yang mungkin prospek ke depan bagus. Ya kita cari berusaha untuk menutupi loss dari saham baru itu. Kalau Mas, kalau dari jenis investornya gitu ya, ada nggak sih perbedaan strategi cut loss antara misalkan investor dengan trader gitu? Oke, kalau kita masuk secara trader, ya, masuk secara trading ya, ya berarti memang udah break support atau misalnya bikin trend downtrend yang lebih dalam, atau kan ada istilahnya namanya lower low ya lower low. Jadi dia bikin low yang lebih dalam ya. Nah, ya kita memang harus lepas. Nah, tapi kalau investor ada dua pilihan nih. Either kalian bisa cut loss, ya, karena saham analisanya salah atau mungkin nggak didukung sama hal-hal eksternal. Atau kedua, misalnya saham yang kita beli ini bagus nih. Contoh kita beli saham-saham yang bank besar lah misalnya ya. Kalau saya sebut merek bank besar. Nah, bank besar ini memang perusahaan secara perusahaan bertumbuh terus. Setiap tahun pendapatannya naik, setiap tahun membagikan dividen dengan rutin. Nah, kalau lagi turun, ya kita ambil kesempatan itu untuk serep di bawah, untuk beli lagi. Average down. Karena kan yang kita lihat secara investasi itu kan jangka panjang. Mungkin kita bisa ngomong 3 sampai 5 sampai 10 tahun bahkan. Nah, jadi selama perusahaan itu masih terus naik pendapatannya, harganya turun, ya itu berarti saat-saatnya belanja gitu. Cuman kalau memang perusahaannya perusahaan nggak jelas, analisanya udah salah, ya udah jual aja. Jadi tergantung masuknya dari mana. Kalau masuk dari investasi, tetap balik. Kalau analisanya salah, jual. Kalau misalnya trading, jangan pernah yang namanya tambah di bawah, tambah di bawah, tambah di bawah. Hati-hati. Kalau saham trading yang kalian beli salah, mungkin saham yang agak istilahnya lucu-lucu ya, saham lucu-lucu ya. Nah, kalau kalian beli di bawah terus, ya lama-lama kalau ke 50, siap nggak hatinya gitu. Ke 50 siap nggak ya? Harus mentalnya tuh harus kuat gitu ya Mas. Iya. Sampai Untung masih 50. 50 loh, belum ke 0 ya, belum ke 1 ya. Betul. Mas, kalau persentasenya sendiri, ada nggak cut loss itu misalkan kita sudah minusnya mungkin 5% atau 10%. Kalau dari Mas Fred sendiri, ada nggak sih kira-kira batasannya untuk persentasenya? Oke, kalau aku pribadi ya, kalau secara trading ya, batas cut loss maksimalku itu di sekitar 7%. Maksimal. Ya. Cuma rata-rata sih di sekitar 3 sampai 4%. Kenapa? Karena yang aku cari kan support, aku cari batas bawah ya. Kalau misalnya supportnya dilewatin, ya udah aku cut loss. Cuma aku bisa menerima kalau dia cut loss di bawah, di atas maksimal 7%. Di atas tuh ya aku biasa udah lepas semua sih. Karena makin dalam, makin di atas 7%, itu rata-rata cenderung makin, tanggung, udahlah, kalau aja lah. Nah, itu yang bikin bahaya. Jadi, sebelum hal itu muncul, ya udah mending cut loss, kita lega, udah agak tenang, ya udah beli yang baru. Gitu. Jadi move on lah ya, jangan yang Iya, yeah, lama-lama move on. liatin, move on lah, masih banyak yang lain gitu ya Mas ya. Di saham itu Mas, jangan pernah cinta sama satu saham, intinya itu. karena ada Kalau banyak terlalu, banget emiten di pasar betul. modal begitu ya Mas ya. Jadi kalau Iya, memang rata-rata itu 3 sampai 4% ya Mas untuk cut loss-nya Mas ya. rata-rata punya aku ya. Iya. Oke, siap. Nah, kemudian Mas, selain cut loss untuk apa ya, untuk mengakui kalau kita gagal gitu Mas. Ada cara lain nggak sih Mas? Misalkan
Misalkan ada cara mungkin kita kayak tadi Mas bilang average down, atau ada cara-cara lain nggak untuk mengakalinya atau menyiasatinya ketika kita sudah mengalami kerugian? Oke, kalau untuk cara lain ya, sebenarnya cut loss tuh ya memang part of your investing life gitu. Jadi memang kehidupan investasi lu, kehidupan trading lu pasti ada cut loss. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bilang gue nggak pernah loss, semua cuan, semua profit, menurut gue itu hal yang agak mungkin bullshit ya istilahnya ya. Karena nggak mungkin. Karena kan kalau memang kita bisa memprediksi sehebat itu ya, nggak ya semua orang pasti udah bisa gitu loh. Jadi kan cara lain gimana? Cara lain ya nggak ada cara sama sekali antara kalian beli saham yang benar, kalian average down, atau misalnya saham yang kalian pilih memang saham lucu-lucu, dia udah break, ya udah beneran jual. Harus bener-bener jual, harus disiplin. Jadi kalau kita ngomong soal cut loss kan, it's all about disiplin ya. Jadi kalau misalnya disiplinnya bagus, ya otomatis kita bisa menjadi trader yang bagus atau investor yang bagus. Cuman kalau misalnya kita denial ya, kita nggak mau terima kesalahan ya, nggak bisa gitu. Itu rusaknya ke mental sih, sama ujung-ujungnya malah ngabisin duit aja, ngapain. Mungkin ngabisin duitnya untuk hal-hal yang lebih baik, misalnya mau donasi atau sebagainya gitu. Jangan malah ke bandar gitu ya Mas ya, istilahnya ngabisin uangnya gitu ya. Iya, sumbangan kan, sumbangan Iya, ke bandar iya kan. betul. Oke Mas, kemudian Mas, kalau tadi Mas bilang kalau investor mungkin bisa average down gitu ya Mas. Itu untuk Hmm. saham-saham yang memang secara fundamentalnya bagus, atau boleh disebutkan nggak sih Mas ciri-cirinya memang yang saham-saham mungkin yang bisa kita lakukan average down gitu Mas, nggak kita langsung cut loss semua. Oke, kalau mau average down, aku ada 3 kriteria ya untuk saham-saham yang boleh di average down ya. Dan ini khusus buat saham-saham yang kalian mau invest, jangan untuk di trading kan. Oke, yang pertama perusahaan yang secara pendapatan tuh masih bagus. Nah, pendapatan bagus tuh gimana? Pendapatan yang naik terus. Walaupun naiknya cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dia naik, konsisten, itu pertama. Kedua, perusahaan yang bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen, mereka cenderung, ya, mereka mempedulikan investor. Jadi itu bagus. Dan mereka nggak menggunakan seluruh profit mereka untuk di ekspansi atau segala macamnya. Karena kan bebannya kalau misalnya mereka pakai uangnya, ternyata ekspansinya gagal, pendapatannya nggak naik, itu kan menjadi sesuatu yang agak buruk. Ada contohnya beberapa di Indonesia. Ya, jadi dividen harus dibagikan, dividennya harus ya setidaknya stagnan atau naik lah, itu lebih bagus. Itu lebih baik ya, yang penting mereka nggak harus berbagi. Nah, yang ketiga, saham ini harus mempunyai manajemen yang bagus. Manajemen di dalam ini harus benar-benar orang yang mempedulikan perusahaannya. Jangan sampai kalian membeli sebuah perusahaan yang bahkan ownernya sendiri udah nggak peduli sama perusahaannya. Yang kalau kalian lihat di bagian di aplikasi-aplikasi ya, kan ada di bagian di mana kalian melihat ownership dari saham tersebut. Ada yang mungkin masyarakat 75%, masyarakat 60%, masyarakat 70%. Nah, jangan pernah average down di saham-saham yang beginian. Karena logikanya gini, kalau misalnya manajemennya terlalu buruk ya, ownernya udah nggak mau peduli, ketika mereka muncul yang namanya RUPS, ya rapat umum pemegang saham, mereka mau dengerin siapa? Kalau masyarakatnya lebih tinggi, masyarakat 75% masa dengerin masyarakat. Itu kan berarti ownernya udah nggak peduli sama perusahaannya. Jadi jangan beli perusahaan yang begini-beginian. Ya, hati-hati jangan terjebak karena perusahaan beginian tuh mungkin kadang akan naik. Kadang bakal naik. Ya, mungkin ada suatu lagi digoreng atau segala macamnya ya. Nah, baru saya mau tanya Mas, kenapa tuh naiknya? Jangan terlalu disebut. Mungkin bisa naik, tapi jangan terjebak. Dia bisa naik berapa lama gitu. Kecuali memang ada isu baru di mana saham-saham di masyarakat mau dimakan sama owner baru ya, itu beda cerita. Cuma kan cenderung enggak. Perusahaan kacau ya ngapain dibeli sama orang gitu. Bikin perusahaan baru. Jadi ya uh, hati-hatilah, perhatiin perusahaan yang kalian pilih. Jangan sampai perusahaan ini perusahaan yang rugi, perusahaan yang pelit bagi dividen. Ya, karena kalau mereka nggak bagi dividen kan ada kemungkinan direksi naik gaji gitu. Kalau direksi naik gaji ya ujung-ujungnya ya ini perusahaan ya di sini-sini aja, bukan untuk ekspansi gitu. Ya, sama perhatiin manajemennya. Jangan sampai manajemennya jelek, orang-orang yang nggak terkenal mungkin nggak ada historical yang bagus. Hati-hati di sana. Ya, jadi itu penting juga ya Mas ya, untuk kita tahu apa ya, dalemannya perusahaan ini ya, supaya kita nggak terjebak di Iya, satu saham yang mungkin yang ya cuma yang tadi Mas bilang gitu, yang gorengan gitulah ya, yang nggak jelas. betul betul. Tiba-tiba muncul naik gitu kan,
jatuhnya pun lebih lama gitu mungkin. Nah Mas, kemudian Bisa Mas jadi, untuk ya gimana Mas? ya bisa jadi perusahaannya nggak naik lagi kan. Oh ya Bisa jadi betul. stop di 50 atau mungkin kena suspend atau mungkin di listing. Nah, itu kan resiko yang Betul. harus kalian terima gitu. Betul sekali itu Mas. Nah kemudian Mas, bagaimana nih Mas caranya nih, cara untuk kita supaya kita maksudnya mungkin nggak bisa selalu kita hindari, cuman untuk meminimalisir supaya kita nggak terus menerus melakukan cut loss gitu Mas. Itu ada nggak sih Mas tipsnya atau strateginya yang bisa dibagikan sama Mas Alfredo? Oke, kalau kita ngomong soal menghindari, mungkin agak susah. Kenapa? Karena memang itu udah part of your life ya, part of investing, part of trading. Kita nggak bisa menghindari. Ya. Cara menghindari cuma satu, ya udah tanggung, nggak usah jual. Itu cara menghindari yang paling benar. Nah, tapi kan itu nggak mungkin dilakukan. Karena uh, even perusahaan yang bagus ya, kalau memang kita perhatiin prospeknya lagi ada masalah, mungkin ya kita mending cut loss dulu jual. Contohnya apa? Pada bulan bulan Mei ya, sekitar bulan Mei 2020, Warren Buffett jual American Airlines. Kenapa? Karena ya masa COVID, dia tahu ini mungkin penerbangan ya nggak bakal kemana-mana berapa tahun ke depan, pasti bakal susah. Ya udah dia dia siap terima, ya udah dia jual, dia cut loss nggak masalah. Even dia cut loss, even seorang Warren Buffett yang investor yang ngomongnya sebagai investor ya, mereka cut loss. Ya mau nggak mau harus diterima kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong hindari sih nggak mungkin. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisirkan resiko. Sebelum saham American Airlines drop lebih dalam, dia jual dulu. Nah, misalnya kita trading, sebelum saham, cara kalau saya gimana? Ya udah kita beli saham-saham yang kemungkinan di dekat support, di dekat area-area yang orang mau beli. Kita beli di sana. Jadi secara risiko kita bisa hitung lebih kecil, mungkin cuma 3%, 2% risikonya. Cuma potensi reward yang kita bisa dapatkan mungkin di sekitar 5, 7%. Atau bahkan 1:1, 3% juga. Ya, jadi kalau hindari nggak bisa, tapi kalau kita ngomong meminimalisirkan, kita bisa. Caranya dengan itu ya Mas, membaca lah ya Mas, kita juga harus mungkin update gitu lah sama situasi yang ada gitu, jangan tentang kita apa invest gitu jangka panjang cuman kita juga nggak memperhatikan apa pasar, keadaan ekonomi Iya, dan lain-lain gitu ya betul Mas, betul. jangan hanya dijamin aja gitu tapi tetap harus update supaya nggak kata saya nggak dalam gitu, nggak dalam-dalam amat. Oke, Iya, nah nggak lebih dalam ini lah. iya betul. Ini saya juga buka sesi pertanyaan ya buat teman-teman yang mau tanya sama Mas Alfredo. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan satu-satu ya Mas. Oke, Oke, ini ada dari Dwika yang Riawan. Beli saham di support tapi kena SL gimana tuh kok? oke, itu normal. Itu normal terjadi. Cuma kan kalau kita, beda gini, bedanya kita beli di support sama bedanya kita beli yang di atas support. Nah, kalau kita beli di support kan cenderung lebih kecil resikonya. Tapi kalau memang kena cut loss ya nggak masalah. Itu memang ya memang masuk memang waktunya turun gitu loh, nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya bedanya apa? Kita beli misalnya di supportnya 900 ya misalnya gitu. Nah, kita belinya di 910. Kita jual kalau dia di bawah 900 kan di bawah supportnya. Nah, resiko kita cuma mungkin sekitar berapa persen kecil. Cuma misalnya support di 900, kita belinya di 950, ya itu resiko kita lebih besar, itu aja. Jadi kalau memang beli di support, masih kena cut loss, ya nggak apa-apa. Memang berarti saham ini bukan waktunya naik. Cuma yang apa? Yang penting kita resikonya kecil. Karena kan kalau kita ngomong trading, kalau resikonya gede ya ngapain gitu, nggak pantas, nggak worth untuk dibeli. Cuma kalau misalnya resikonya kecil ya, it's okay, silakan, nggak masalah. Memang kalau cut loss ya memang momennya cut loss, cuma kan nggak selalu yang support itu bakal turun lagi, nggak selalu, karena bakal rebound, ya gitu. Jadi itu normal terjadi lah ya Mas ya kalau untuk yang bagian support Betul, tapi tetap masih kena cut loss itu ya. Oke nih, saya juga iya. mengundang teman-teman nih kalau ada mau pertanyaan lagi silakan. Ini masih ada satu pertanyaan dari Teddy Andreas triple tujuh. Sudah berapa lama nih Pak Edo menggeluti dunia saham sampai sudah di posisi ini yang sangat experience? Ini yang pengalamannya banyak, kita udah expert gitu. Udah berapa lama nih Mas kalau boleh tahu nih? Aku di dunia saham tuh dari 2015 akhir, Desember. Itu pertama kali aku buka rekening. Ya, balik lagi. Pada masa itu bedanya sama sekarang apa? Masa sekarang tuh platform edukasi di mana-mana. Ya, kita mau ngomong platform edukasi yang mau ngajarin saham tuh di mana-mana sekarang. Kita mau cari cari gimana pun dari harga.
50.000 sampai harga berapa juta itu kan pasti ada. Cuman pada masaku pada saat itu ya nggak ada yang ngajarin sama sekali. Kita mau belajar, kita harus belajar sendiri, ngecek sana sini sendiri, atau mungkin kita ketemu orang yang memang udah experience di investasi baru kita pelajari. Pada masa itu susah. Jadi ya memang selama 6 tahun ya kemungkinan awal-awal tuh ya memang mau untung tuh susah, mau cari profit tuh susah, nggak bisa, nggak ngerti kan? Karena kan lebih kayak judi, diri saham ini ambil, udah beli, beli, beli. Padahal mungkin saham ini udah dipucuk-pucuknya. Kebiasaan orang itu adalah mereka lihat saham ini hari ini plus 25%. Mereka mau kejar, mereka mau beli di atas. Mereka berharap besok naik lagi. Cuma kan nggak tentu pasti naik. Padahal sebenarnya kalau kita pikir itu secara risiko gede. 25% mungkin supportnya di bawah. Mungkin ya secara risiko gede. Nggak semua orang bisa terima. Cuma ya pengalaman tuh yang mengajarkan sih sebenarnya. Pengalaman tuh ya kita butuh jam terbang sih. Kalau memang yang katanya mau trading for living ya, tapi baru trading selama mungkin 2-3 bulan, lupakanlah. Lupakanlah. Karena trader yang benar-benar trader, kalian bakal ngetes kalian trading selama 2 tahun deh, coba. Kalau udah 2 tahun kalian berhasil, 2 tahun kalian masih betah ya, masih cuan, masih mau oke, silakan. Cuma kalau baru 2 bulan, udah nyerah, udahlah, lupakanlah. Mungkin. Itu kalau 2 tahun itu eh, apa istilahnya rugi terus juga nggak apa-apa, yang penting masih terus lanjut begitu ya. Nah, Iya, tapi ruginya jangan sampai ruginya karena kesalahan sama. Contoh nih, kali ini aku rugi gara-gara aku FOMO. Aku lihat saham ini udah naik 10%, aku mau kejar. Malah turun. Kedua, ruginya dengan hal yang sama. Ketiga, ruginya karena yang sama. Nah, itu namanya nggak mau belajar jadinya kan. Nah, cuma kalau kita memang kontrol baik-baik, kita memang mengatur, kita setelah loss ini, oh oke, next time aku nggak boleh kejar udah 10%, misalnya gitu. Ya udah, itu bagus. Itu 2 tahun itu kalian pelajari sampai benar-benar betah ya, sampai benar-benar nggak ngerasa bahwa saham ini beban buatku. Nah, harus ada momen di mana kalau kalian lagi loss, kalau lagi loss ya udah biasa aja, loss biasa aja. Kalau loss ya biasa aja, udah nggak sakit lagi, karena udah terbiasa kan. Nah, jadi ya bersyukurlah kalau misalnya kalian nggak loss, karena itu pembelajaran. betul sekali karena belajar itu memang mahal gitu ya Mas ya. Betul, iya. Loss tuh pembelajaran yang paling mahal sebenarnya. Betul. Kalau dari Mas Alfredo sendiri, pengalaman loss yang paling besar itu kejadiannya kapan dan perasaannya gimana sih Mas ketika itu? Loss paling besarku tuh aku pernah masuk ke satu saham ya. Masuk ke satu saham, itu masuk sekitar 60% dari portoku. Itu tahun 2017. Ya. Beli sahamnya, karena dengan orang lain nih. Dengan orang lain ngomong, saham ini bagus nih, isinya bagus dan segala macamnya. Dan aku padahal aku nggak baca laporan keuangan, aku nggak baca candle chart dan sebagainya macamnya, nggak baca grafik. Udah langsung hajar aja. Nah, hajar di atas nih, udah di atas, udah di pucuk, dia turun. Sampai di mana, kenapa aku nggak kalos? Itu aku mau kalos sebenarnya. Alasan aku nggak kalos adalah ketika dia turun, saham itu jadi nggak liquid. Likuiditas sahamnya berkurang. Jadi yang dulu aku bisa beli mungkin 1.000 lot, waktu dia turun, nggak ada orang mau beli 1.000 lot. Orang cuma mau beli 1 lot, 2 lot, 1 lot, 2 lot. Jadi aku mau jual 1.000 sampai kapan? Nggak akan bisa kan? Nah, akhirnya sampai dari aku yang harga itu dari aku beli di 240 ya. Dia turun sampai 100. Pada saat di 100 itu, di sanalah saham itu bisa kejual. Udah mulai ada yang ngantri 1.000, ada yang ngantri 500, 300, 200. Di sana aku baru jual semua. Nah, sempat saham itu berhenti, nggak gerak 2-3 tahun. Tahun ini, saham itu terbang dari 100 ke 1.500. Ya, silakan dicari saham apa. Nah, cuma aku pernah kena gara-gara itu. Gara-gara nggak liquid, nggak bisa cut loss, itu minus 70% sahamnya. Tapi memang awalnya FOMO juga ya mungkin pada saat itu ya. Iya, mungkin nggak mau belajar pas itu ya. Pas itu kan masih masa-masa kuliah ya. Masa-masa ya udahlah bodo amat beli juga. Ya udah paling hoki-hoki naik kan. Kita cari keberuntungan atau tiba-tiba terbang. Ternyata malah turun makin dalam gitu. Udah turun nggak Itu bisa jual kalau lagi. nggak ada yang mau beli begitu ya karena memang sepi begitu ya. Iya, memang secara perusahaan tuh memang memang nggak jelas perusahaannya sebenarnya. Makanya kita Terlalu harus dengar cari tahu omongan dulu orang gitu luar. ya. Oke, betul Iya. sekali. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Kok kalau nyangkut di Adaro, INDY minus 17% dan TAPG minus 12%. Gimana kok? Apakah bisa hold sampai Desember untuk window dressing?
Oke, kalau Adaro sama Indi sendiri memang nasabah-nasabah di tempatku memang sempat cuan ya. Sempat cuan. Adaro mereka beli mungkin di sekitar 1.300 sudah direkomendasikan. Indi di sekitar 1.400 atau 1.005. Ya, sempat naik ke 2.000 lebih. Ya, sampai Desember apakah masih bagus? Nah, perhatikan saham-saham coal itu rata-rata bagus sampai bulan Desember sampai awal Januari. Karena itu masa-masa musim dingin. Nah, terus harus kalian perhatikan bahwa saham-saham coal itu sebenarnya kalau misalnya harga coal bisa bertahan di atas 150 aja itu udah bagus untuk laporan keuangan mereka. Sebenarnya gitu. Tapi, balik lagi, jangan karena kalian mendengar patokan ini, tapi secara grafik Adaro sama Indi itu udah mulai turun ya. Udah mulai turun ya. Nah, jangan dipaksakan untuk beli. Makanya kayak Indi sendiri waktu kemarin di bawah 2.000, aku udah minta semua orang untuk cut aja udah. Yang masih pegang, yang udah baru beli di atas, yang baru beli di bawah, udah jangan sentuh lagi di bawah 2.000. Karena memang secara grafik udah kurang bagus. Adaro di bawah 17.20 aku suruh jual. Nah, apakah masih menarik sebenarnya? Ya, sebenarnya to be honest, per hari ini ya, Indi sama Adaro itu menarik. Per hari ini. Secara grafik menarik. Kenapa aku bilang itu menarik? Kalian perhatiin harga coal berapa hari ini turun drastis, agak dalam. Tapi harga sahamnya masih bertahan. Dan mungkin bottoming yang Indi. Cuma hati-hati lagi. Kalau mau masuk sekarang ya harus siap kalos gitu. Harus siap kalau dia turun lebih dalam. Cuma kalau kita ngomong sampai Desember ya masih bagus, pasti masih bagus. Karena saham coal tuh hampir nggak pernah lah jarak di bulan Desember. Even kita ngomong saham-saham lucu-lucu yang aneh-aneh pun Desember pasti rata-rata bagus. Karena kan yang namanya window dressing kan. Terus kalau untuk TAPG sendiri, sebenarnya CPO tuh lagging ya. Perusahaan-perusahaan CPO tuh cenderung lebih lagging. Harga CPO udah 5.000 lebih, tapi saham-saham CPO mungkin kelihatannya belum gerak. Nah, cuma kalau aku pribadi ya, aku nggak bakal pilih TAPG. Kenapa? Karena TAPG itu saham yang kita ngomong baru IPO. Nggak nyampe setahun, nggak nyampe 2 tahun. Masih cenderung lebih baru. Jadi mungkin masih ada permainan di dapurnya yang kita nggak bisa sebut apa ya. Tapi kalau kita ngomong saham CPO itu menarik. Itu interesting mungkin sampai awal tahun. Ya, dan masih murah saham-sahamnya ya. Mungkin kita bisa pilih beberapa emiten lain dibanding TAPG yang baru IPO. Gitu. Oke, jadi kalau call ini mungkin Desember memang biasanya bagus gitu ya Mas, dan kelihatannya kalau dua Ya, saham ini ada Rami INDI juga sudah mulai menarik begitu lah ya Mas kalau dilihat dari chartnya, dan kemudian kalau hmm, CPO ya sampai awal tahun juga masih menarik. Nah kalau untuk window dressing sendiri, kira-kira sebenarnya saham-saham apa aja sih yang bisa dilirik sama teman-teman nih, mungkin nanti persiapan nih kalau November ini kan biasanya memang kalau dilihat-lihat sejarahnya memang kebanyakan IISG bakalan minus gitu ya Mas. Nah, kemudian di Desember hmm, mungkin akan naik lagi. Nah, naik untuk ya. dimulai dari sekarang nih mungkin bisa cicil-cicil beli kira-kira saham-saham di sektornya aja lah. Mungkin sektor apa aja sih yang bakal manggung ketika window dressing ini? Oke, window dressing menurutku ada beberapa sektor ya. Yang pertama, finance, sektor banking. Jadi perhatiin saham-saham big banks, BCA, BNI, Mandiri, BRI, 4 bank besar. Ya, antara 4 bank biasa yang ekonomi lama, atau mungkin digital bank, seperti Arto. Ya, itu. Terus sektor kedua mungkin ke arah consumer. Saham-saham seperti Unilever, ICBP. Nah, itu kemungkinan besar sih menarik untuk Desember. Karena ya cenderung harganya udah agak bawah ya sekarang ya. Yang ketiga, sektor yang menarik adalah batu bara, ya, energi ya. Karena saham-saham batu bara tuh Desember cenderung bakal masa-masa naik. Nah, tapi ada satu lagi yang menurutku menarik, yaitu properti. Nah, properti udah cenderung murah di bawah terus ya. Memang kita ngomong secara ekonomi sih agak susah ya sekarang di properti ya. Cuma ke depannya untuk kita ngomong Desember selama kasus Covid masih terjaga, sebenarnya properti itu udah mulai-mulai ya agak menarik sih menurutku. Jadi Desember ya kita pantau saham-saham itu aja. Jangan terlalu maksain yang lain yang mungkin secara sektoral kurang bagus lah gitu. Oke, jadi finance, kemudian consumer, sama batubara, energi, khususnya batubara, dan kemudian properti. Nah, kalau ngomongin saham properti nih, Mas, kalau dilihat kan sekarang kinerja perusahaan emiten-emiten properti juga sudah mulai membaik gitu ya, Mas. Kira-kira Ya, kalau tahun depan nih, kalau kita mau invest gitu ya, dari sekarang mungkin kan masih murah. Kira-kira kalau kita ambil sekarang untuk tahun depan itu kira-kira gimana, Mas, menurut Mas Alfred? menurutku sih menarik ya properti ya untuk ke depannya ya. Properti kemungkinan sih bakal jalan di sekitar 2022 atau
sampai 2023 ya. Itu mulai menarik sih. Karena harga properti sekarang sih aku perhatiin saham-sahamnya ya lumayan murah-murah, cenderung murah-murah. Ingat, jangan salah pilih properti. Properti yang aku sebut sini ya mungkin lebih ke arah yang housing sama yang mungkin uh, apartemen gitu ya. Lebih kayak mungkin contoh BSD atau Sumarekon atau CTRA gitu ya. Coba kalau kita ngomong kayak Pakuwon, Pakuwon kan lebih ke arah mall ya. Jadi Pakuwon sih menurutku mungkin lebih slow dibanding yang lain. Bisnisnya kan berbeda. Jadi ya kalau kita ngomong properti ya menurutku ini harga yang masih oke sebenarnya di 1.000 lebih kan misalnya. Di range segini masih oke. Cuma ya balik lagi, perhatiin jangan salah pilih properti. Jangan salah pilih properti yang perusahaannya mungkin secara manajemen kurang bagus. Kan banyak nih properti nih kalau kita ngomong properti. Jangan salah pilih gitu. Betul betul. Ada yang tahu-tahu suka naik sendiri gitu ya, masuk turunnya dalam banget tuh saya perhatiin juga. Padahal nggak mau melakukan Banyak apa-apa itu, gitu iya, kan. iya. Oke Mas, ada pertanyaan lagi nih Kan dari kita ngomongin Puspa invest miras kan, dua jadi kan puluh. harus yang bagus ya. Iya betul. Yang hunian ya, mungkin yang properti tapi yang hunian ya Mas. Yang fokusnya ke hunian. Betul, ya. Oke, baik. Oke nih Mas, ada pertanyaan lagi dari Ramirez 20. Pandangan Koedo mengenai saham IPO yang ARA di awal lalu dibanting ARB berjilid-jilid seperti apa? Silakan Mas. Kalau saranku ya saham IPO tuh jangan kalian sentuh deh. Kalau misalnya kalian nggak dapet suatu info dari orang dalam, menurutku gitu ya. Karena yang namanya IPO, walaupun perusahaannya sebagus apapun, itu pasti tetap ada yang namanya permainan dari ya pemilik barang aslinya gitu. Jadi kan IPO tuh memang ada yang mungkin untuk penambahan modal atau ada yang mungkin untuk exit strategi. Ya, jadi ya hati-hati. Menurutku sih, aku juga jarang banget sentuh saham IPO. Hampir nggak pernah. Kayak kita perhatiin hari ini saham Boba deh, yang baru IPO juga. Itu Boba tadi pagi ARA. Sempat ARB hari ini. Dari pagi ARA, terus langsung dibanting ke ARB, tutupnya masih agak naik dikit. Cuma ya kita nggak tahu walaupun perusahaan yang sebagus apapun, memang ini ada permainan di dalam, jadi ya hati-hati. Jadi menurutku walaupun saham IPO kalau dia berhasil, dia bakal naik terus. Kalau berhasil, ingat, kalau berhasil. Cuma ini kayak kita lagi milih-milih lotre nih. Angka mana nih yang kena, angka mana yang kena, angka mana yang kena. Karena kita tahu, kita ngomong, kita lihat mungkin secara laporan keuangan bagus banget pun, ya ada kemungkinan juga ini bisa turun gitu. Ya kita ngomong saham, misalnya Bukalapak deh ya, Bukalapak kan juga sempat arah 2 hari ya. Bagus nggak perusahaannya? Ya mungkin secara laporan keuangan kurang bagus. Tapi kan ini tech company ya, tech company yang baru ya. Bagus sih bagus, cuma ya kita nggak tahu nih orang dalamnya nih mau bawa kemana, dia mau naikin atau mau turunin, kita masih kurang tahu. Jadi ya hati-hati di sana. Kalau saranku, daripada kalian sentuh saham IPO, mending cari saham-saham biasa aja deh. Ya IPO paling ya dapat sekali, misalnya sekali arah udah cabut lah udah. Jangan terlalu tamak ngincer 2, 3 kali, 4 kali arah, jangan. Ya play safe aja lah daripada malah rugi kan. Mending aku nggak cuan daripada aku rugi gitu. Mending cuan Mungkin sedikit kalau untuk daripada rugi. uh, mungkin untuk trading mungkin trader mungkin boleh gitu, tapi kalau untuk invest mungkin jangan, lebih baik jangan gitu ya Mas ya, pilih yang memang sudah kelihatan jelas lah Sudah gitu stabil, arah perusahaan ya, seperti apa. sudah stabil betul. Oke, baik. Ini kayaknya teman-teman, oh ini ada yang bertanya soal saham DMMX, gimana Om dari Satria Cas, kira-kira seperti apa nih? Aduh, kalau DMMX ya, aku nggak gitu mau sebut deh. Kurang enak, karena terlalu banyak influence orang luar kalau DMMX. Jadi aku nggak gitu pengen sebut sebenarnya. Cuma ya, secara teknikal ya, aku bahas secara teknikal ya. Secara teknikal menarik, gitu aja. Kalau secara fundamental aku nggak gitu pengen sebut. Karena terlalu banyak permainannya, jadi kurang mau sebut. Cuma teknikal menarik, gitu aja. Oke, siap. Teknikal menarik, cuman kalau fundamental ya belum tahu lah gitu gimana ya Mas Ya, ya di dalamnya ya. balik ke pemiliknya ya. Bagusnya apa? Bagusnya DMMX itu apa? Ownernya beli terus. Ownernya beli terus. Jadi ketika owner beli terus ya, owner confident dengan kinerja perusahaan. Itu bagusnya. Jadi kalau kalau kita lihat misalkan ada laporan gitu ya Mas, kalau yang ownernya ini menambah kepemilikan terus-menerus, itu mungkin ada kemungkinan saham ini akan naik atau gimana Mas? Bisa naik, tapi mungkin butuh waktu. Cenderung baik. Karena kan gini, owner jualan karena mungkin mereka udah nggak peduli sama perusahaan. Ya kan?
Tapi ketika owner buyback ya, dia kan cenderung lebih percaya kayak, aku yakin nih perusahaanku nih bakal bagus ke depannya. Jadi aku mau pegang sahamku lebih banyak. Biar kalau misalnya bagi dividen, aku dapat lebih banyak. Kalau misalnya ada kontrol manajemen gitu ya, aku bisa dapat banyak. Jadi gitu. Jadi ya perhatiin kalau misalnya ownernya memang buyback, itu cenderung bagus. Hampir 90% bagus. Karena dia masih confident. Cuma hati-hati juga, owner kebalikan, owner udah mulai jualan, nah di sanalah hati-hati. Ya, kalau bisa jangan disentuh sih. Gitu. Iya, jadi itu juga bisa jadi apa ya, tanda-tandanya gitu ya kalau teman-teman kalau bisa mau melihat suatu saham. Oke Mas, nih kayaknya pertanyaannya juga sudah habis dan mungkin kayaknya udah mau 1 jam juga nih kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebagai penutup ada yang mau disampaikan ya? Mas Alfredo? Oke, kalau kita ngomong soal cut loss ya, eh, terimalah, terimalah cut loss itu. Jadi jangan jangan denial. Kalau misalnya memang harus di cut loss, di cut loss. Jangan maksain bahwa cut loss itu mungkin hanya bagian dari kayak aku nggak perlu cut loss lah. Jangan pernah mikir gitu. Karena kalau kita udah mikir gitu, kita otomatis cenderung kita nggak mau terima kenyataan bahwa saham ini bakal turun, saham ini mau turun. Itu cenderung begitu. Cuma kalau saranku pribadi, sesuatu yang memang harus di-cut, di-cut. Memang harus dipotong, dipotong. Bahkan kayak kita ngomong mungkin soal kehidupan sekalipun ya. Kalau misalnya kalian memang udah nggak pantas kerja di sini, udah misalnya dalam pekerjaannya, udah nggak cocok kerja di sini, ya udah cabut. Cari kesempatan yang lebih bagus untuk kalian gitu. Jadi jangan dipaksakan, memang udah saatnya turun, trennya lagi turun, dipaksa mau beli terus, dipaksa mau naik, dipaksa mau tahan terus. Jangan gitu. Karena itu merusak mental, merusak psikologi kalian. Dan ngabis-ngabisin duit tuh, ngapain gitu. Ngabis-ngabisin duit sayang, mending duitnya buat kalian jalan-jalan, buat kalian pergi makan dan segala macamnya. Daripada kalian investasikan yang malah investasi rugi. Mending investasi di platform yang lebih aman kayak deposito atau segala macamnya kan. Ya, cuman kan di saham memang secara return lebih tinggi. Cuman kalau kita ngomong soal return, kita harus perhatiin resiko. Nggak ada yang namanya saham itu pasti untung, nggak ada. Pasti ada ruginya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi jangan denial sama cut loss gitu ya. Terima aja gitu ya. Iya, Legowo aja gitu. Belajar aja dari situ gitu ya. Karena belajar tuh mahal. Belajar betul. saham tuh mahal. Oke, terima kasih Mas Alfredo sudah mau Oke, meluangkan sama-sama. waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Warta Ekonomi. Semoga sukses terus Mas ke depannya. Semoga Amin. sehat selalu. Terima kasih juga teman-teman Amin. yang sudah menonton pada malam hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Terima kasih.